Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga selamat berjumpa sama semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan channelnya pada maju semua. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa sama teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Oke teman-teman semua ya, kali ini saya berada di dalam penggilingan padi teman-teman ya. Ataupun saya berada di dalam penggilingan padi saat ini. Bisa kalian saksikan ya teman-teman, di belakang saya ini ada banyak mesin yang berjajar. Dan kali ini saya ini mau berbagi ilmu teman-teman ya, bagaimana caranya untuk mengatur kecepatan putaran IC ya teman-teman ya. Karena kemarin ada 1-2 orang yang yang sempat berkomentar juga ya, bagaimana caranya untuk IC itu supaya menghasilkan beras yang terbagus ya. Jadi jawabannya saat ini teman-teman ya. Sekarang ini kita atur kecepatan IC-nya ya supaya menghasilkan beras yang terbagus. Itu oke teman-teman semua, kita sama-sama saksikan videonya sampai tuntas ya. Dan jangan lupa juga diklik dulu like-nya ya, dan juga komennya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini tentang isi video ini teman-teman ya. Dan juga jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah, yang baru menemukan channel saya silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya yang masih merah. Dan juga jangan lupa loncengnya juga dibunyikan untuk pemberitahuan ke HP kalian apabila saya ada update video yang terbaru. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan sampai tuntas. Oke teman-teman semua ya, langsung saya praktekkan ya teman-teman ya. Ini adalah IC-nya teman-teman ya, IC yang saya pakai praktek sekarang ya. Dan ini adalah salurannya ya, atau bannya ya yang ke sini nih, yang langsung ke asnya ya. Saya di sini menggunakan as ya teman-teman ya, menggunakan as. Dan di sini langsung ke as yang ke poli yang satunya lagi teman-teman ya. Dan di sini langsung ke mesin penggerak ya. Nah oke teman-teman semua ya, sebelumnya saya mau katakan dulu sama teman-teman ya, untuk pengaturan kecepatan IC teman-teman ya. Kenapa IC harus diatur kecepatannya ya, harus diatur kecepatannya kenapa ya, karena saya ini juga menjawab ya sama teman kita yang sempat komentar juga di video saya yang sebelumnya. Katanya, Pak, kalau IC itu bagusnya putarannya yang rendah apa yang kenceng ya gitu ya. Saya jawab sekarang ya teman-teman ya, itu saya jawab juga ya apa komentarnya ya yang sempat sama itu saya jawab. Saya lupa tuh namanya dari bapak siapa kemarin ya. Kecepatannya lebih tinggi, kecepatannya lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang kemarin itu kecepatannya lebih bagus, lebih tinggi gitu ya. Nah untuk mempertinggi kecepatan ya teman-teman semua, banyak atau ada beberapa cara ya teman-teman ya. Di sini saya mau perlihatkan saja ya, untuk tidak bisa saya prakteknya ya teman-teman ya, karena saya ini lagi libur nih teman-teman ya, penggilingannya lagi libur sekarang, pekerja lagi tidak ada semuanya. Saya hanya bisa teorinya saja ya. Teman-teman semua ya, untuk mengatur kecepatan IC teman-teman ya, supaya bisa menghasilkan beras lebih bagus. Nah itu bisa diatur dari gasnya ya, dari gas mesin bergerak ya teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan mesin tua teman-teman ya, ini udah tua sekali, ini KND 250. Ini bisa teman-teman gunakan dari tombol ini ya, gas ini bisa diatur aja, ini gas ini ya kecepatannya. Dan nanti bisa disegel di sini ya, artinya untuk pembatas di sini teman-teman ya, pakai baut ya. Jadi kalaupun misalnya, sebentar ya, coba mau saya terangin dulu ya, mau dikasih cahaya barangkali bisa. Nah ini teman-teman ya, nah di sini teman-teman ya bisa dikasih baut ya teman-teman, ini ya
dashboard ini untuk mengatur, sengaja saya pasang untuk mengatur nilai tinggi gas tertinggi ini ya. Jadi kalaupun ini misalnya diatur sama pekerja atau anak yang lain ya teman-teman yang kerja di sini, ini tidak bisa melebihi ini karena ini udah disegel teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan Kubota KND 250 ya. Ini udah cukup tua, tetapi alhamdulillah ini masih berjalan dengan Toxer ya teman-teman ya. KND 250 ini, jadi benar-benar udah tua ya ini mesin. Nah, itu pertama ya, itu bisa teman-teman lakukan dengan cara tadi ya, mengatur gas ya teman-teman ya, dengan cara mengatur gas. Jadi dengan cara mengatur gas ya, itu pun teman-teman ya, dalam cara mengatur gas teman-teman harus diperhatikan juga ya, memadai tidak ya, memadai tidak. Jadi kelihatan nanti dalam asap dari knalpot dari sini teman-teman ya, dari knalpot ini nanti kelihatan ya kebulnya itu, debu asapnya itu membahayakan tidak ya, atau itu udah macam hitam ya asapnya keluar, atau sampai kasihan lah ini suara mesin misalnya, itu berarti jangan sampai dipaksakan teman-temannya, berarti itu kapasitas mesin teman-teman kurang kuat ya, kurang kuat. Jadi lebih baik pakai yang rendah saja ya, yang kecepatan rendah ya, daripada dipaksakan dengan kecepatan tinggi tetapi mesin tidak memadai ya. Jadi artinya kalaupun teman-teman ya untuk memperlihatkan atau untuk melihat tandanya mesin tidak memadai, itu bisa teman-teman dilihat nanti dibandingkan ya, sebelum dipertinggi mesinnya gasnya itu suaranya gimana ya, suaranya atau membahayakan atau tidak ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalaupun misalnya itu membahayakan teman-teman ya, terus teman-teman dipaksakan sampai lama untuk dipakai ya, itu untuk jangka waktu sekarang itu nggak apa-apa teman-teman adem ayem aja bisa dipakai ya itu. Tetapi coba rasakannya untuk kedepannya, 1 bulan ke depan itu mesin bisa hancur ya teman-teman ya, kalaupun itu tenaganya dipaksakan ya menggunakan kecepatan tinggi tadi. Nah teman-teman semua ya, langkah itu tadi yang menggunakan cara menggunakan gas ya, dari gas atau mesin ya. Nah kemudian juga teman-temannya ada juga yang merubah sistem poli ya teman-teman ya, merubah sistem poli ini juga memang cukup efektif ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ban yang keisi teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini yang keisi itu, yang keisi, dan ini langsung ke poli yang ke as ini teman-teman ya, dan di sini juga ada as ya, satu lagi. Nah di sini teman-teman ya, di sini kenapa saya menggunakan poli yang besarnya sama teman-teman ya. Ini saya gunakan yang 50 yang keisinya ya, yang ini juga ya sama yang ke 50 teman-teman ya. Kenapa saya gunakan ini yang poli yang sama ya, besarnya ya, yang ke mesin penggerak ya, ini mesin penggerak ya, langsung ke mesin teman-teman ya. Ini saya pakai 50 ya, dan ini langsung ke isi pakai 50 juga sama. Kenapa saya bisa sama teman-teman ya, ini menggunakan ini. Jawaban saya teman-teman nggak usah panjang lebar ya, nggak usah berbelit-belit. Jawaban saya untuk mengirit mesin ya, untuk mengirit mesin, untuk mengawetkan mesin supaya mesin saya awet, supaya mesin saya irit, supaya mesin saya itu tahan lama. Itu aja ya jawabannya ya, jawabannya. Nah ini sekarang saya mau terangkan kenapa teman-teman ya bisa tahan lama gitu. Nah teman-teman semua ya, ini kenapa ini saya menggunakan poli yang sama ya, ini ukuran 50 ya teman-teman ya. Jadi begitu tenaga sudah transfer ke sini ya, ke isi yang ini teman-teman ya, dari mesin, sekali lagi ya, mesin mentransfer tenaga ke poli yang utama ya, ke poli yang utama. Ini saya kasih yang 50 ya ke sini. Misalnya ukurannya tenaganya sekian ya. Nah, langsung ditransfer lagi ke isi yang ke poli yang 2 ke sini ya, yang ke isi ya teman-teman ya. Ini dengan tenaga yang sama juga sama ya teman-teman ya. Nah, itu jadi tidak membebani sama mesin itu ya. Itu jawabannya ya. Jadi tidak membebani sama mesin ya. Itu. Karena kenapa teman-teman? Banyak teman-teman ya. Misalnya ini isi yang ini ya, ini dari mesin ya teman-teman. Ini menggunakan 50 misalnya ya. Dan ini yang saya menggunakan 50 juga sama ya. Ini banyak sekali yang dirubah teman-teman ya. Misalnya ini diganti dengan yang gede ya. Ini yang kecil ya.
dari mesin, diganti yang ini dengan yang gede teman-teman ya, misalnya dengan ukuran yang 70 ya, pokoknya di atas ini aja ya, di atas yang utama yang ini pakai 70 ya misalnya. Wah ini luar biasa teman-teman, pasti akan menghasilkan gerakan tinggi, kecepatan tinggi sama ICI ya. Jadi jalannya itu ICI akan lebih cepat, akan lebih tinggi, pasti hasilnya berasnya akan bagus teman-teman, akan bagus pasti itu ya. Nah itu karena banyak yang modif sistem itu teman-teman ya. Cuman saya jawabannya teman-teman ya, cuma saya ada pertanyaan ya teman-teman sama teman-teman ya. Gitu. Coba teman-teman rasakannya. Setelah ini diganti, dirubah ya, ini dengan poli yang tinggi, yang agak gede ya. Ini tetap misalnya 50 ya, misalnya ini. Misalnya kalau teman-teman pakai 40, ini pakai 50 misalnya. Pokoknya poli yang ini misalnya, yang ini, poli yang ini ya, yang ke ICI diperbesar ya. Diperbesar. Nah, setelah diperbesar coba rasakan ya ke mesin. Ke mesin seperti tadi ya. Teman-teman bisa rasakan mesin nanti. Suara mesin itu bagaimana, knalpot keluarnya itu apa namanya, asapnya itu bagaimana gitu ya. Itu bisa teman-teman rasakan 1 bulan kemudian di dalam mesin ya, bisa rasakan ya. Terkecuali teman-teman aman, maksudnya aman begini ya, misalnya teman-teman ini misalnya yang 50 ya, ini dirubah mau ya, pakai yang gede yang 70 ya, yang ukuran yang 70 itu pasti akan menghasilkan beras yang bagus ya sama ICI, karena tingkat kecepatannya akan bertambah ya, sekian banyak ya gitu, RPM-nya akan bertambah ya, pasti itu akan bagus. Terus kemudian teman-teman lihat perkembangan mesin setelah digunakan, mesin itu bagaimana ya, normal tidak, lihat dari tenaganya bagus misalnya, terus suaranya bagaimana, terus lagi knalpotnya keluarnya itunya apa namanya, asapnya bagaimana gitu. Kalaupun itu normal saja ya, normal saja, dan lihat nanti suhu ke air juga teman-teman ya. Setelah dijalankan nanti suhu ke air juga pegang teman-teman ya, ini bagaimana biasanya. Kalau jauh seperti biasanya tidak perubahannya gitu maksudnya ya teman-teman ya. Biasanya misalnya tidak cepat panas, sekarang cepat panas ke airnya ya, itu berbahaya ya. Nah itu seandainya normal saja ya, tidak ada apa-apa misalnya, karena ini udah diganti, karena apa namanya, mesin teman-teman memadai. Nah itu ya, nah itu misalnya tidak apa-apa ya, itu akan lebih bagus dan tidak akan menimbulkan dampak untuk kedepannya. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya, jadi lebih efektif, menurut saya ya, lebih baik yang nomor 1 tadi teman-teman ya, diatur gasnya teman-teman ya. Jadi hemat saya untuk mengawetkan mesin supaya mesin awet ya, udah aja ya teman-teman. Kalau saya ini udah pengalaman ini seperti ini udah puluhan tahun teman-teman, saya menggunakan yang ini ya, ini pakai yang 50 ya, ini juga pakai 50 ya, tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah apa-apa ya. Cuman ini teman-teman, saya pernah merubah juga ya, ini sharing aja ya. Saya pernah merubah juga ini, ukuran yang ini teman-teman dirubah dengan yang agak kecilan ya, ini poli yang ini ya, poli ininya yang ke ini dirubah agak kecilan, itu lumayan teman-teman, agak apa namanya, lebih kencang ya tenaganya. Itu saya pernah nyoba ya teman-teman ya itu. Nah itu saya sarankan sama teman-teman ya, lebih baik diatur sedemikian rupa dari gasnya lah gitu ya, untuk mengawetkan. Kecuali teman-teman mau uji coba mau apa, terserah itu mah ya, terserah teman-teman ya. Dan juga teman-teman ya, kalau misalnya ini udah diatur sama seperti begini ya, ukuran polinya ya, terus lagi teman-teman mau dicoba kecepatan ketinggiannya dari gasnya, udah dicoba ini ya, misalnya RPM-nya sekian, udah bagus misalnya, tinggal nanti mengatur ke saluran ini ya, ke molen ya, ke molen ya. Ini saya di sini molen menggunakan apa namanya, poli yang sama juga teman-teman ya, ukuran 50 ya. Kenapa ya ukuran 50 ya? Nah ini seharusnya sih mau untuk buat molen di apa namanya, diperkecil sedikit ya, supaya apa namanya, agak pelan sedikit gitu ya, agak pelan. Nah itu samakan aja ya itu. Jadi terserah teman-teman lah mau mengaturnya mau bagaimana ya itu ya. Cuman saya harapkan teman-teman ya, saya sarankan saya juga sama teman-teman semua, kalaupun teman-teman ingin mengawetkan mesin supaya awet ya, tahan lama gitu ya, tahan lama, dan tahan banting juga ya teman-teman ya, tidak cepat rusak sama mesin ya, usahakanlah teman-teman ya untuk isi ya, polinya disamakan ya, ukuran poli isi ya yang ke as ini ya disamakan dengan ukuran yang ke mesin ya, yang ke mesin. Kalaupun misalnya mesin menggunakan ini yang 40, gunakanlah yang ke isi yang 40 ya, disamakan gitu. Jadi kita tinggal mengatur dari gasnya. Nah itu teman-teman ya.
Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Ini sesuai hasil pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya terus terang di sini saya tidak neko-neko ya, tidak mengada-ngada ya urusan omongan ini ya, tidak ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Silakan, walaupun teman-teman ada yang menentang di dalam masalah komentar, silakan ya. Ini pengalaman saya yang sudah saya alami ya, pengalaman saya yang sudah saya alami. Nah ini teman-teman semua ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin video ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengklik tombol like-nya yang di bawah ini ya, dan juga sudah mengisi kolom komentarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang juga sudah mengklik tombol subscribe-nya ya, yang merah di atas ya, yang di bawah. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Nah itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.